Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa kembali di podcast kita tercinta, podcast Quran bil Quran. Alhamdulillah, ini backgroundnya baru ya. Hari ini hari santri, tanggal 22 Oktober, Pak Kiai. Alhamdulillah, di hari santri ini banyak orang mencari tentang apa itu santri. Boleh mengganggu nggak? Kalau nggak berhenti aja. Mencari apa pengertian santri. Nah, hari ini sebagaimana kita biasa, kita diskusikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, berdasarkan Quran, bagaimana Quran melihat posisi santri. Santri itu kan ada yang mengatakan santu matahari, jadi itu tiga matahari begitu. Nah, gitu. Atau tiga itu berarti ilmu, iman, amal gitu. Nah, nanti kita akan kupas bersama-sama guru kita yang tercinta, Bapak Ki Haji Najamuddin Siddiq. Monggo diprolog, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan Pondok Cabe Cirende. Hasanah Kebajikan itu membawahi anak santri, Ya. kemudian lagi membawahi juga sekolah SD, SD-nya alhamdulillah maju. Nanti bulan tahun depan ada SD bilingual. Dan jadi kalau presiden mengatakan ada sekolah unggulan, jadi sekolah Garuda nanti. MTS-nya alhamdulillah sudah maju, sudah bulan maju. SMK-nya alhamdulillah juga maju. MA-nya juga alhamdulillah maju. Nah, kita ada juga produksi roti. Jadi kalau ada orang mau pesan roti, bisa kita produksi roti. Tiap hari roti berproduksi untuk jemaah pengajian. Ada juga kita tahfiz. Ada juga kita ekonomi umat. Dan ada juga kita kebun singkong yang sudah produksi. Ya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 92. Jadi pesantren kita, yayasan kita ini di Yayasan Pondok Cabe Hasanah Kebajikan. Ada juga Majelis Talim Internasional. Ada juga Majelis Talim Internasional yang pengajiannya tiap hari. Oh, iya. Tiap hari di sini ada offline-nya, ada juga online-nya, malamnya juga ada online-nya ya, termasuk ini santrinya di samping kiri saya nih, santrinya ini santri yang paling luar biasa nih, paling hebat nih. Kalau sebelahnya itu udah ustazah, hasil pesantrennya udah jadi ustazah. Sebelahnya juga itu suaminya juga jadi ustadz juga, udah lebih dulu naik daun juga. Mereka yang rindu ustazah. Wah ini, iya. Gitu, dari Nah termasuk ya Ustadz Elang juga ini kan apa namanya, kiainya sudah membawa ini pesantren kita ini sudah tinggal dalam sudah sekian lama dan hasilnya ini ya sudah bawa terbang kemana-mana. udah bawa terbang kemana-mana ini. Dosen juga. Nah sebelahnya juga itu udah Kiai Haji Adli, alumni Bekasi, Pak. alumni Bekasi, dan juga ini Imam Masjid Haram. Iya. Dan yang sebelahnya itu cabang kita yang ada di Pondok Cabe. Ya, dari santri juga alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang menganggap santri itu kurang begitu. Tapi sebetulnya pesantren itu adanya itu sebelum kemerdekaan. Hasil dari pesantren itu udah banyak kiai-kiai. Waduh, dulu ada Kiai Haji Maskur, ketua MPR DPR. Kiai Haji Hasim Asy'ari. Kiai Haji Dewan Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, udah lagi Buya Hamka. Nah itu hasil-hasil dari pesantren semua itu. Dan M. Nasir, pendiri-pendiri negeri ini sebetulnya
80% itu dari santri. Kan belum ada pendidikan dulu. Iya. Termasuk Bung Karno. Iya, Bung Hatta. Jadi itu orang-orang pesantren semua sebetulnya itu. Nah, alhamdulillah kan pemerintah menghargainya ada hari santri. Termasuk kita dihargai juga oleh santri kita yang Zoom malam. Nah, ini indah. Jadi dia menghargai hari santri ya hari ini. Jadi sebetulnya emang santri itu besar jasanya sebetulnya itu. Tidak kurang dari. Jadi hari santri itu bagus juga ya, berbagi ilmu, berbagi rezeki juga bagus. Ya, bagus. Bagi ilmu, bagi rezeki. Berbagi nasi. Nah, Bagi kopi. bagi kopi, alhamdulillah ya. Nah, jadi ya kalau kita perhatikan, kita lihat di Qur'annya ya memang sebetulnya pusatnya ilmu itu ya ada di Quran. Nah, ini kajian di pesantren itu intinya di situ kan. Misalnya nih di surat 35 nih, misalnya surat 35 ayatnya 28. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, surat Fatir ayat 28. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi ciptaan Allah itu kan banyak. Ya antara lain manusia, binatang ternak, binatang melata, itu ciptaan Allah semua. Dan berbeda-beda warnanya, misalnya kayak binatang beda-beda warnanya, kayak manusia aja beda warna kulitnya kan. Ada yang merah kayak orang bule itu kan, ada yang merah tipis, ada yang merah agak kasar kayak Belanda, Jerman, Hitam kayak Afrika. ada yang kayak Afrika, ada juga yang putih merah itu kayak Prancis tuh. Dan juga putih juga macam-macam juga, kayak putih Jepang, putih Cina kan agak beda itu. Nah, jadi itu juga yang hitam juga ada ya Afrika. Haji, Bang. Saya pikir baju saya itu hitam ya. Ada orang lebih hitam Nah, itu di waktu haji itu. cuman hebatnya Al-Quran itu, disitulah Allah nggak melihat itu. Nah, sebelum Allah nggak melihat itu, jadi tapi yang paling takut kepada Allah itu bukannya kulit hitam, bukan kulit putih, adalah para ulama. Nah, ulama ini dihasilkan dari pesantren-pesantren itu. Dan Allah katakan, Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Pengampun kepada para ulama. Nah, kalau dulu kan kita untuk jadi para ulama itu kan dari pesantren itu nih. Tapi setelah kita baca Quran, nggak bisa dari pesantren juga bisa jadi ulama. Loh, kok bisa? Bisa. Asal penuhin syaratnya 3. Nah, 3 itu di ayat selanjutnya. 30 sama 36 apa? 29 30-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Insyaallah ya. Al-Quran, dan melaksanakan sholat, Subhanallah. dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ya, jadi yang untuk jadi ulama itu 3 ini aja nih. 1, baca Quran. Tapi pahami artinya. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Kalau bisa, di-sharing ke orang lain. 2 nih. 2 adalah sholat. Harga mati nih. Apalagi kalau dia sholat 5 waktu plus sholat tahajud. Wah, itu lebih mantap lagi itu. 3, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini dengan adanya 3 ini, nah inilah ulama. Ulama pasti benar karena itu ada di Quran dan global untuk seluruh dunia. Jadi untuk jadi ulama itu ya 3 ini nih harus ada sama dia tuh.
Ulama itu orang yang berilmu gitu ya Pak. Iya, jadi ulama itu adalah orang yang banyak ilmunya. Ya, jadi santri itu kan Pak berkarir ya, Ya. jadi ulama. Berarti 3 ini. Nah, Di santri itu harus 3 dilaksanakan ini. Ternyata untuk menjadi ulama itu tidak seberat yang kita pikirkan ya selama ini Pak Sebetulnya, Kiai ya. kalau kita Kesannya kalau jadi ulama itu harus yang berbahasa Arab yang fasih atau Ya. lulusan dari mana, punya murid mungkin yang Ya. dari kalau di Al-Quran ternyata tidak seberat yang kita pikirkan selama ini. Iya, kalau kita lihat Qurannya benar. Jadi ulama itulah adalah ulama. Artinya siapa saja bisa jadi ulama. Bisa, Pak Kiai, ya. selama dia mau. Jadi membaca itu Pak Kiai harus dibarengi dengan memahami maknanya gitu ya. Ya kalau dia mau jadi ulama. Soalnya kan kalau kita perhatikan di Quran itu ya, jadi orang itu ya, memang kalau dia sering baca Quran, paham dia amalin, sering baca Quran, paham dia amalin, dan dia sharing sama orang lain, nah itulah ulama tuh. Jadi ilmunya dia pakai keseharian dia, terus dia berikan ke orang lain lagi. Dia pakai dulu, dia berikan ke orang lain lagi. Jadi berkah dia. Berdakwah. Iya. Tapi kita nggak tahu kalau kita selama ini nggak baca artinya, kita nggak tahu ya Pak Kiai. Nggak tahu. Kita baca artinya, kita pahami, oh ternyata Nah, makanya sebetulnya ya, kalau kita melihat di Quran itu yang hebatnya itu coba dilihat di surat 3 110 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi sebaik-baik kamu. Jadi kalau Allah tekan khairu ummah itu berarti umat yang paling baik itu adalah umat yang dia bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Bisa menjadikan orang Pencerahan Pak ya. nah Bukan penggerahan ya. iya. jadi orang yang tadi misalnya dia mau redup-redup, kasih pencerahan dia. Akhirnya dia amalin, dia laksanakan, wah dia jadi hidup juga nih. Dia kasih tahu lagi kepada orang lain lagi, orang ini jadi hidup, kemudian dia berikan pencerahan lagi kepada orang lain lagi. Berarti itulah yang namanya nurun ala nur. Nah, Cahaya. Cahaya. di atas cahaya. Kita misalnya podcast di sini ditonton oleh orang Amerika Serikat. Akhirnya yang kita sampaikan ini nyampe ke Amerika. Ditonton oleh orang-orang Kanada, nyampe ke Kanada. Padahal jaraknya coba 24 jam kalau kita mau jalanin. Kita siang, dia malam kita siang. Itu cahaya di atas cahaya. Nah, yang kita cahayakan itu firman Allah. Bukan pendapat kita. Jadi kita membawa cahaya firman Allah. Asli. Iya, dan asli itu. Asli. Jadi orang itu, jadi umat yang terbaik itu dia memberikan pencerahan kepada orang lain. Dia memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi kan ada juga orang mau selamat dirinya sendiri kan? Belum. Tapi kalau dia pingin selamat, dirinya selamat, pingin orang lain juga selamat. Pingin orang lain juga berbahagia. Nah, jadi orang yang membuat orang lain berbahagia, dianya sendiri pasti lebih bahagia duluan. Sama kayak orang misalnya, orang sukses itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain. Baru orang itu konsep Quran Pak ya. Wah itu. Kan dipakai artinya marketing sekarang ini. Benar. Suksesmu adalah ketika kamu menyukseskan orang lain. Betul itu. Padahal ini ayat ya. Ayat Quran. Network ya. Iya, kalau- network. sesuai mungkin dengan hadis khairun nas anfa'um linas. Benar, cocok itu. Betul, Cocok Ustaz. itu. Wah, mantap. Luar biasa itu ya. Nah, dan kalau kita lihat di Quran ini juga, Quran itu tidak rasis. Di mana kita ngelihat Quran itu tidak rasis?
Di surat 49 ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kita lihat coba ya, ini Allah memanggil satu, hai manusia. Loh, kalau manusia berarti Islam nggak Islam? Terpanggil semua ya. Iya, Allah panggil semuanya. Kami ciptakan kamu laki perempuan, benar. Benar. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, benar. Kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, benar. Untuk apa? Lita'arofu, saling mengenal. Makanya saya kadang-kadang kalau orang misalnya naik kereta 4 jam, 5 jam, di sini ada orang di sini, itu nggak teguran siapa dia, siapa aku. Ya, biarinlah, kalau dia nggak negor aku duluan, aku nggak akan negor dia. Kenapa mesti begitu kan? Kalau Quran kenalan loh. Ya minimal kita mau minum, Pak, minum Pak. Nah, pembukaan kan. Setelah dia bilang, oh silakan, nah, baru kita mau kemana atau Bu mau kemana gitu. Jadi jangan diam aja, dia makan sendiri, kita makan sendiri. Pura-pura tidur. Iya, mestinya kan nggak begitu kan, teguran kek, siapa kek. Kecuali kalau dia sudah kita tegur dia tidak mau, nah itu udah lain tuh, ya udah itu urusan dia. Itu dia prinsip hidup yang nggak sesuai dengan konsep hidup. Nah, masya Allah, ta'arufu kan. Ta'arufu, saling mengenal. Nah, tapi hebatnya Allah itu saya katakan nggak rasis. Udah orang-orang itu apa mau agama apa aja, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia etnisnya apa saja itu, bangsa manapun juga, tapi yang paling mulia bertakwa. Loh, hebat bener ya, luar biasa ya. Jadi Allah nggak melihat warna kulit, Allah nggak melihat kamu siapa kamu, yang penting paling mulia itu adalah orang bertakwa. Insya Allah.